Sejak kehadiranmu, ku temukan rasa cintaku. Tersenyum melihatmu, menghayalkan akan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayong Muda. Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menggeluti dunia industri musik dan film. Sejak tahun 2002 hingga saat sekarang, saya masih tetap eksis di dunia musik dan film. Dalam kesempatan ini, karena banyaknya permintaan dan usulan serta bisa dikatakan request, mungkin permintaannya dari teman-teman rekan artis, produser, juga teman-teman seniman di seluruh Indonesia yang pernah kenal dengan saya terkait adanya fenomenal program di salah satu televisi, katakanlah Indosiar, ada Dangdut Academy 7, program yang memang saat ini sedang digandrungi atau diminati, bahkan terus berada di posisi rating 1 dalam setiap episodenya. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya sejak tahun 2002 sudah menggeluti dunia recording. Saat itu masih menggunakan studio rekaman analog ya. Mungkin teman-teman yang seusia atau yang paham pada zamannya, itu masih kita menggunakan studio analog dengan hasil produksi masih bentuk kaset ya, kaset seperti ini, kaset pita. Dan memang saya sudah memproduksi puluhan album ya, baik nasyid, sholawat, dangdut, kemudian pop Melayu, reggae, dan yang lainnya. Jadi sudah sekian puluh tahun pribadi saya menggeluti di dunia industri musik ini, dan sampai saat ini saya masih eksis untuk memproduksi album dan film ya tentunya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas ke selanjutnya, saya ingin flashback terlebih dahulu bahwa stasiun televisi Indosiar ini yang saat ini terus menduduki posisi rating 1 khusus dari program Dangdut Academy, itu merupakan sebuah pencapaian sangat luar biasa, dan perlu teman-teman ketahui bahwa program Dangdut Academy ini adalah program lanjutan yang dulunya itu, kalau tidak salah, maaf gitu, itu program awal musik di Indonesia itu namanya Akademi Fantasi Indonesia. Nah kemudian setelah itu terus berlanjut beberapa tahun. Nah kemudian beralih ke program Stardut. Nah Stardut ya, Stardut itu nanti insya Allah saya punya koleksinya ya. Nah baru itu tahun 2013 atau 14 ya, itu baru mulai Dangdut Academy 1. Dan alhamdulillah saya mengikuti terus program ini dari Akademi Fantasi Indonesia, kemudian Stardut, kemudian Dangdut Academy ya, 1, 2 sampai 7. Jadi insya Allah untuk membahas dan membedah ini ada sedikit pengalaman, dan saya juga akan berbagi pengalaman tentunya dengan teman-teman semua, karena banyak pertanyaan dan permintaan ke saya mengomentari tentang munculnya anak-anak Gen Z ya yang luar biasa ini. Saya sangat bersemangat dan mendapat energi baru selaku orang yang masih menggeluti dunia industri musik dan film, karena ini akan terjadi sebuah keestafetan regenerasi musik dangdut di Indonesia.
Karena apa? Karena dengan adanya regenerasi ini musik dangdut akan terus membumi di bumi Indonesia. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas salah satu kontestan dari DA7 ini. Walaupun memang sebelumnya saya udah hafal banget dari kontestan dari pemenang Akademi 1, 2 sampai 7 ini, kemudian juga LIDA saya ikuti juga gitu, bahkan beberapa kali episode, dan hampir setiap episode saya datang langsung ke Studio 5 Indosiar ini untuk menyaksikan program yang benar-benar spektakuler gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi ada sedikit sisi lebih dan kurangnya gitu. Kenapa harus saya bahas studio zaman dulu dan penyanyi zaman dulu, maaf ya. Jadi kalau dulu itu waktu masih zaman studio analog ini, saya rekaman masih dalam bentuk kaset pita zaman dulu, itu saya benar-benar ekstra memperhatikan seorang vokal itu. Bahkan dulu untuk nggak ada istilah editing ya. Kalau sekarang kan zaman digital enak, ada salah sedikit vokal itu tinggal diedit aja di komputernya gitu atau di softwarenya. Zaman dulu kan belum ada ya. Zaman dulu tuh masih harus ngulang. Misalkan cengkoknya salah atau nadanya salah, fals, itu harus diulang. Harus diulang lagi. Bahkan beberapa penyanyi itu hampir sekarang sampai stres. Saya sendiri sering sekali menemukan yang ngedrop, artinya dia demam studio recording gitu. Jadi kadang-kadang langsung ngelos aja pas latihan bagus, giliran pas tik gitu ya langsung fals. Itu sering sekali saya mengalami hal-hal semacam itu. Jadi itulah sedikit suka dukanya teknik rekaman zaman dulu yang zaman sekarang itu lebih praktis ya. Artinya kalau dulu memang kalau kata-kata yang diulang memang harus diulang gitu, nggak ada copy paste kayak zaman sekarang itu. Misalkan kalimatnya sama, kemudian cengkoknya sama, memang harus diulang dan berulang gitu. Jadi saya dari tahun 2002 masih zaman pokoknya nanti kita berbagi pengalaman deh untuk teman-teman di channel OSIS ini. Oke. Itu ya, dan dulu juga ini saya tunjukkan kalau bikin video klip itu masih pakai VHS ya, mungkin yang seangkatan dengan saya paham ini pakai kaset VHS. Kalau sekarang udah pakai kamera langsung pokoknya lebih praktis zaman sekarang. Cuman ya gitu, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kalau dalam pengamatan telinga saya sih, kalau studio recording analog gitu yang masih pakai pita yang besar itu hasilnya kualitasnya benar-benar nomor 1. Artinya suara hasil recordingnya memang tebel banget suaranya gitu, dan awet sekali gitu. Coba aja teman-teman bandingkan lagu-lagu zaman dulu dengan lagu-lagu zaman sekarang gitu. Zaman dulu sampai sekarang masih abadi, suaranya masih bagus gitu, bahkan tidak ada perubahan apapun. Tapi kalau yang recording zaman sekarang itu yang digital memang instan dan bagus, tapi hasil recordingnya ya, bukan itu kualitasnya beberapa tahun pun sudah berubah. Itu yang saya perhatikan, dan saya juga punya koleksi kaset zaman dulu gitu yang memang masih bagus. Itu kira-kira. Dan untuk saya diminta untuk memberikan apresiasi ya dan mengomentari padahal itu berkapasitas saya ya, karena saya bukan dewan juri. Tapi tidak apalah, ini sebagai penyemangat untuk teman-teman di Dangdut Academy 7 yang sedang berjuang itu. Setelah saya perhatikan tuh kemarin dari sejak audisi sampai final, kemudian sekarang sudah mengkerucut menuju ke babak 5 besar. Dari 40 kontestan yang terpilih, kemudian sekarang udah disaring sampai sudah hampir 3 bulan lebih perhelatan ini
terjadi dan Indosiar tetap menduduki rating 1 sebagai program unggulan Dangdut Akademi 7 ini.